Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 4, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi dengan Pak Aldi dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Sudah siapkah teman-teman dengan pembelajaran hari ini? Pastikan teman-teman sudah menyiapkan alat tulis, buku catatan, dan juga Al-Quran. Untuk memulai kegiatan hari ini, mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kita pekan ini adalah binatang dalam Al-Quran. Subtemanya adalah vertebrata atau binatang yang memiliki tulang belakang. Topiknya adalah hikmah kisah dalam Al-Quran, serta referensi ayatnya yaitu Quran Surat Yusuf ayat 13, yang artinya, sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf amat menyedihkanku, dan aku khawatir kalau dia dimakan serigala, sedang kamu lengah daripadanya. Dalam ayat ini disebutkan satu nama hewan, yaitu serigala. Serigala termasuk ke dalam hewan vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang. Serigala termasuk hewan mamalia karnivora atau hewan pemakan daging. Serigala ini adalah hewan buas berkaki 4, mempunyai gigi yang tajam yang digunakan untuk mengoyak makanan atau daging. Mereka tinggal di kawasan hutan, gunung, padang rumput, dan bahkan tempat dingin. Di antara mereka memiliki berbagai macam warna. Ada warna abu-abu, putih, coklat, serta hitam. Ukuran panjang mereka bisa mencapai 2 meter dengan berat antara 30 sampai 80 kg. Serigala termasuk hewan berkelompok. Satu kelompoknya bisa terdiri dari 5 sampai 11 ekor serigala yang dipimpin oleh satu serigala jantan. Sebagai karnivora, serigala selalu berburu hewan lain untuk dijadikan makanan sehari-hari. Mereka bekerja secara tim, menangkap, dan melahap mangsanya. Di dalam ayat ini jelaskan tentang kisah Nabi Yusuf yang terkenal sebagai nabi yang memiliki wajah yang tampan. Untuk itu, mari kita simak pembahasan dalam video berikut. Pada suatu malam, Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud di hadapannya. Ia begitu terkesan dengan mimpinya. Keesokan harinya, Yusuf langsung mendatangi ayahnya dan menceritakan mimpinya semalam. Mendengar hal ini, Nabi Yakub begitu gembira. Ia tahu bahwa mimpi anaknya tersebut bukan sebuah mimpi yang biasa. Itu adalah sebuah tanda bahwa suatu hari nanti Yusuf akan menjadi seorang yang dimuliakan oleh Allah. Rasa sayang dan cinta Nabi Yakub terhadap Yusuf pun semakin besar. Akan tetapi ia khawatir jika saudara-saudara Yusuf mengetahui mimpi itu. Nabi Yakub pun berkata, "Hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Ayah khawatir jika mereka mengetahui hal tersebut, mereka akan mencelakakanmu," kata Nabi Yakub. Rasa sayang dan cinta yang ditunjukkan Nabi Yakub kepada Yusuf ternyata telah menimbulkan kebencian saudara-saudaranya. Mereka iri dan dengki. Mereka merasa Yusuf lebih dicintai daripada mereka. Adik Nabi Yusuf yang bernama Bunyamin ikut dibenci karena dianggap telah mendapatkan kasih sayang yang sama seperti Yusuf. Suatu hari,
saudara-saudara Yusuf yang iri berkumpul untuk membuat sebuah rencana yang kejam. Salah satu dari mereka berkata, "Sesungguhnya Yusuf dan Bunyamin lebih dicintai oleh ayah daripada kita sendiri. Padahal kita ini adalah anak dari ayah kita juga." Lalu saudara Yusuf yang lainnya pun berkata, "Bunuhlah Yusuf, atau buanglah dia ke suatu daerah yang tidak dikenal, supaya perhatian ayah kita tertumpah pada kita semua." Namun Yahuda, anak keempat Nabi Yakub, tampaknya tidak sependapat dengan yang lain. Ia berkata, "Janganlah kalian membunuh Yusuf, tapi masukkanlah dia ke dalam sumur yang sering dijadikan tempat istirahat para musafir. Dengan demikian, nanti para musafir itu membawa Yusuf jauh dari kita dan mungkin akan dijual sebagai budak. Setelah itu kita bertobat kepada Allah atas dosa-dosa kita dan menjadi orang yang senantiasa berbuat baik," kata Yahuda. Akhirnya mereka semua setuju dengan pendapat Yahuda, dan keesokan harinya saudara-saudara Yusuf meminta izin kepada Nabi Yakub untuk mengajak Yusuf berburu di hutan. Pada awalnya Nabi Yakub ragu untuk memberikan izin, akan tetapi setelah didesak saudara-saudara Yusuf, akhirnya Nabi Yakub mengizinkan dan memberi pesan kepada mereka agar berhati-hati dan menjaga adiknya tersebut. Berangkatlah rombongan putra Yakub, kecuali Bunyamin yang masih terlalu kecil. Mereka menuju ke tempat yang sesuai dengan rencana mereka kemarin. Setibanya di tempat itu, mereka perlahan melepas baju Yusuf. Yusuf tidak menyadari apa maksud saudara-saudaranya itu. Ia hanya mengikutinya saja. Mereka pun membawa Yusuf hingga sampai di dekat sebuah sumur yang biasanya dilalui oleh para musafir. Dengan cepat, mereka mengangkat Yusuf dan hendak melemparkannya ke dalam sumur. Yusuf meronta dan berusaha melepaskan diri, akan tetapi dorongan saudara-saudaranya lebih kuat dan perlawanan Yusuf sia-sia. Mereka berhasil melemparkan Yusuf ke dalam sumur tersebut. Mereka kemudian membunuh seekor hewan dan darahnya ditumpahkan ke baju Yusuf. Ketika pulang, mereka segera datang kepada ayah mereka sambil menangis dan mengabarkan bahwa Yusuf telah dimakan serigala hingga bajunya berlumuran darah. Nabi Yakub alaihissalam sangat sedih mendengar kabar dari saudara-saudara Yusuf itu, sehingga beliau tidak berhenti menangis sampai kedua matanya menjadi buta. Demikianlah kisah Nabi Yusuf alaihissalam dilempar ke dalam sumur. Di video selanjutnya akan dikisahkan bagaimana Nabi Yusuf digoda Zulaikha, istri Kitfir. Nantikan kisahnya hanya di channel YouTube Anak Muslim. Baik teman-teman, hikmah kisah Nabi Yusuf kecil dari video tersebut yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah, hendaknya kita selalu menyayangi satu sama lain. Yang kedua, selalu berprasangka baik terhadap orang lain. Dan yang ketiga, jangan mudah membenci seseorang, apalagi sampai menyakiti. Materi kita pekan ini adalah tentang toharoh. Tahukah teman-teman apa itu toharoh? Menurut teman-teman, pentingkah bagi kita memahami pentingnya toharoh dalam ibadah? Dan tahukah teman-teman bahwa toharoh merupakan kunci dari sebuah ibadah? Sudah siapkah teman-teman menerima informasi hari ini? Jika sudah siap, pastikan teman-teman mengikuti aturan dalam kegiatan hari ini.
Aturan kegiatan pendidikan agama Islam. Yang pertama adalah niat belajar karena Allah. Yang kedua, membaca doa mau belajar. Yang ketiga, fokus dalam kegiatan. Yang keempat, bekerja tuntas. Yang kelima, bekerja sesuai urutan. Dan yang keenam, beres-beres merapikan kembali alat-alat yang digunakan. Semangat beraktivitas.